Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Seruni Putri Kastulani. Saya dari kelas 6B PAI reguler. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesehatan sehingga saya dapat memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Yang terhormat kepada Bapak Bayu Mujrimin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi yang telah mengajarkan kami ilmu-ilmu tentang Tafsir Tarbawi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Tafsir Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi agar membaca, sedangkan beliau tidak pandai membaca dan menulis. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat mengikuti ucapan dari malaikat Jibril alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya suatu kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan menciptakan seluruh makhluknya dan menjadikan nabi-nabinya pandai membaca tanpa belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insyana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dijadikannya Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk keperluan hidupnya. Nah, dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan dia berkuasa pula menjadikannya insan kamil di antara manusia. Misalnya seperti Nabi Muhammad SAW yang pandai membaca tanpa belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah. Nah, selanjutnya yaitu ada ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan nabinya untuk membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang dan membiasakannya. Oleh karena itu, maka seakan-akan mengulang bacaan itu berarti mengulangi bacaan yang dibaca. Dengan demikian, isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yaitu ayat keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa menjadikan manusia dari alaq, lalu diajarinya berkomunikasi dengan perantara kalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwa dia mengajarkan manusia dengan pena. Nah, pena itu merupakan sebuah benda mati dan beku. Nah, dengan pena itulah maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuannya yang didapatkan. Nah, pernyataan ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari bahan yang hina dengan melalui proses
sampai kepada kesempurnaan sebagai seorang manusia, sehingga dapat mengetahui segala rahasia sesuatu. Maka seakan-akan dikatakan kepada mereka, yaitu, perhatikanlah hai manusia, bahwa engkau telah berubah dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling mulia. Nah, hal mana yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan yang Maha Bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yaitu ayat kelima. Ayat kelima yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insyana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keterangan tentang limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi Muhammad SAW pandai membaca. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pendengaran dan penglihatan agar memudahkan manusia untuk belajar, dan dialah Tuhan yang maha mengajarkan segala sesuatu dan yang maha mengajarkan manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkannya lebih utama di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan ayat ini terbuktinya tentang tingginya nilai membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.